Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Rabu 31 Mei 2023. Hari ini gereja merayakan Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Modestin SSPS dari Nusa Tenggara Timur. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sabda Iman Katolik yang terkasih. Hari ini Pekan Biasa ke-8, Rabu 31 Mei 2023. Kita memperingati pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Kita merenungkan tema visitasi membuahkan sukacita. Kisah Maria dan Elisabet yang baru saja kita dengar memberikan gambaran indah tentang kekuatan iman, kehormatan, dan kasih yang memancar melalui kehidupan wanita-wanita yang diberkati ini. Ketika Maria menerima berita bahwa ia akan mengandung Sang Juru Selamat, ia pergi dengan segera ke pegunungan Yudea untuk bertemu dengan Elisabet
yang juga mengandung anak yang luar biasa, Yohanes Pembaptis. Ketika Maria tiba di rumah Elisabet, anak dalam kandungan Elisabet merasakan kehadiran Sang Bunda Allah dan melompat kegirangan. Lalu Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus mengucapkan kata-kata yang begitu berkuasa, "Diberkatilah engkau di antara wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Mengapa aku ini dapat kehormatan, sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Injil Lukas bab 1 ayat 42-43. Saudara-saudari terkasih, dalam tanggapannya, Maria tidak hanya merasa terhormat oleh kata-kata Elisabet, tetapi ia pun memuji Tuhan dengan nyanyian yang dikenal sebagai Magnificat. Dalam nyanyian ini, Maria mengakui kebesaran Tuhan dan merasakan anugerah Allah atas hidupnya. Ia menyadari bahwa Allah telah memilihnya, seorang hamba Allah yang rendah hati, untuk menjalankan peran penting dalam rencana penyelamatannya. Kisah ini mengajarkan kita beberapa hal yang penting, beberapa hal yang berharga. Pertama, iman yang kuat dapat menghasilkan keajaiban yang tak terduga. Maria berjalan dengan iman yang penuh, tanpa ragu-ragu, percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Ia memberikan teladan kepada kita untuk hidup dengan keyakinan yang kokoh dalam janji-janji Allah. Kedua, kasih dan kepedulian yang tulus dapat menguatkan hubungan kita dengan sesama. Maria dan Elisabet saling memberkati dan memperkuat iman satu sama lain. Mereka berdua memahami betapa besar peran yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan, dan mereka saling menguatkan dalam menjalani panggilan mereka. Ketiga, kita diajak untuk hidup dalam kerendahan hati dan menghormati peran yang diberikan kepada kita oleh Allah. Maria menyadari bahwa kehormatan yang diberikan kepadanya bukanlah karena prestasi atau kemampuannya, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Ia dengan rendah hati menerima peran yang diberikan kepadanya dan menyatakan ketaatan yang penuh sukacita. Sahabat-sahabat yang terkasih, marilah kita belajar dari contoh iman, kehormatan, kasih yang terdapat dalam kisah Maria dan Elisabet. Dalam realitas hidup, kita bertanya diri, apakah saya dan Anda juga mengerahkan upaya untuk memberikan kunjungan kepada seorang sahabat, kerabat? Banyak dari kita sangat sibuk sehingga hampir tidak punya waktu untuk usaha mulia semacam ini. Tetapi jika banyak dari kita tidak punya waktu untuk menjangkau kerabat kita, Bunda Maria selalu ada waktu. Saudara-saudari yang terkasih, bisa bayangkan saja Bunda Maria yang terberkati bepergian berhari-hari dengan keledai saat hamil sampai hanya untuk menghibur sepupu Elisabet yang sedang hamil juga.
Siapa di antara kita yang akan melakukan itu? Mungkin hanya sedikit orang, karena banyak dari kita yang tidak punya waktu. Kita telah membiarkan dunia ini mendikte kita untuk selalu disibukkan dengan hal-hal dunia ini. Sibuk dengan mengorbankan penguatan ikatan kita dengan teman dan kerabat kita. Ya, ketika kita membiarkan diri kita terlalu sibuk dengan keduniawian dan yang mengikat kita dengan teman-teman dan sanak saudara kita tidak dipedulikan, dan ini tidak baik. Tapi tidak dengan Bunda Maria, karena dia adalah wanita luar biasa yang diberkati, yang selalu penuh cinta, perhatian dan kasih sayang terhadap sanak saudaranya dan juga kepada kita. Bunda terberkati tidak pernah memikirkan keselamatannya sendiri dan kesulitannya sendiri, karena dia juga sedang hamil pada waktu itu. Dia menerjang jarak yang sangat jauh dan tekanan pada dirinya sendiri hanya untuk memberikan dirinya kepada sepupunya Elizabeth. Berapa banyak dari kita yang masih rela melupakan diri sendiri hanya demi mengunjungi kerabat dan sahabat, demi membahagiakan mereka dengan kehadiran kita? Para pencinta Sabda Iman Katolik di mana saja berada, sukacita besar dialami oleh Santa Elizabeth dan putranya Santo Yohanes yang masih dalam kandungan karena kedatangan Bunda Maria. Suasana sukacita teramat besar sangat terasa melalui pujian Santa Elizabeth dan kidung Bunda Maria. Di dalam pujian dan kidung itu, kita mengetahui sumber sukacita sejati sebagaimana yang mereka alami. Berbahagialah dia yang percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Saudara-saudari pencinta Sabda Iman Katolik yang terkasih, kedua wanita kudus tersebut bersukacita karena Tuhan mengerjakan karya agung dalam hidup mereka dan karena iman mereka pada kasih setia Allah. Kasih Tuhan yang disambut dengan iman sepenuh hati melahirkan sukacita sejati. Tuhan memanggil kita juga untuk mengalami sukacita yang sama. Ia merindukan kita menanggapi kasih-Nya dengan iman dan sepenuh hati seperti Bunda Maria dan Santa Elizabeth. Maka bersama Santa Perawan Maria, kami akan selalu dengan gembira memuji karya-Mu yang agung dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus. Amin.